Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sana, yang merupakan UPT, unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas pengembangan peningkatan kompetensi guru. Jadi UPT itu ada P4TK IPA, P4TK Matematika, Bahasa, dan sebagainya. Masing-masing UPT memiliki tugas pokok. Apapun bentuk dari pengembangan itu adalah bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, yang muaranya nanti adalah peningkatan kualitas prestasi peserta didik, baik itu secara formal maupun kegiatan-kegiatan ekstra atau pembiasaan positif. Yang kita bahas sebenarnya banyak sekali PPT-nya karena kita melaksanakannya selama 8 hari. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mendaftarkan, terlebih yang mungkin ya Bani walaupun sudah mau purna mungkin ingin tahu bagaimana perkembangan terkini atau terupdate tentang kompetensi yang harus kita miliki selaku pendidik, itu boleh mengakses di laman masing-masing P4TK. Karena nanti ada angkatan 2, angkatan berikut yang muda-muda terutama kita mengupgrade diri agar kita tahu perkembangan terkini, apa saja yang harus kita pelajari dan apa saja yang harus kita implementasikan kepada peserta didik kita. Karena pada zaman sekarang kita harus open minded ya, istilahnya kita terbuka pikirannya, tidak boleh close minded. Oh, saya mengajarnya sudah bagus, saya begini saja, itu sudah kurang update katanya Bapak Ibu, kurang di upgrade ya Mbak Azaika istilahnya. Jadi kita harus ikut yang kekinian. Bagaimana yang kekinian itu kita dapatkan? Bisa kita akses semua ikut asalkan ada. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau pada dulu-dulu itu kalau misalnya ada peningkatan kompetensi kan ditunjuk. Kalau sekarang sudah tidak seperti itu. Kita dengan kemauan sendiri, dengan motivasi pribadi ingin mengembangkan pendidikan ini, silahkan diakses di mana saja, karena kolaborasi itu sangatlah penting pada zaman sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan kita bahas nanti sekilas-sekilas, boleh juga tanya jawab nih Bapak Ibu, tentang kecakapan ABA 21. Karena setelah mengikuti pelatihan, diharapkan guru-guru yang mengikuti pelatihan, karena dari beribu yang mendaftar, guru SD 30 Bapak Ibu, dari Pulau Jawa, itu yang terekrut kemarin, dan saya 2 kali mendaftar belum lulus, baru yang ketiga ini masuk, alhamdulillah punya kesempatan untuk belajar. Intinya kita belajar bersama untuk menggurui Bapak Ibu, karena kebetulan saya mendapatkan ilmu baru. Alangkah bermanfaatnya apabila ilmu yang baru itu kita tularkan kepada teman-teman guru yang lain. Tentu saja ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat. Begitu Bu Anis ya. Demikian Bapak Ibu, kita simak bersama slideshow dari kecakapan ABA 21. Karena kita yang kita ajar ini istilahnya generasi Z Bapak Ibu. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir pada saat gadget sudah mulai ada, gawai ada, internet ada. Mereka dinamakan generasi Z. Anak bayi mendengar lagu sudah terkontaminasi adanya cybergogi atau digital. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kecakapan ABA 21 ini harus dikuasai oleh guru. Apa saja yang menjadi ciri dari kecakapan ABA 21? Ada 4C. Yang pertama adalah critical thinking. Bagaimana bisa membuat stimulus agar muridnya lebih kritis. Jadi jangan kita alergi dikritik. Saya dikritik Bu Azaika, saya dikritik, itu udah biasa. Itu jadikan sebagai bahan masukan. Begitu pula peserta didik kritik anak-anak. Tahu dari kita karena mereka mampu memainkan game. Karena pengetahuan informasinya sekarang dari mana saja. Jadi apa saja media elektronik, media cetak dan sebagainya. Dari orang ke orang dan sebagainya. Jadi kalau kita dikritik, mari kita budayakan mengkritik sopan, mengkritik yang konstruktif kepada peserta didik kita. Itu yang pertama. Mungkin agak geser-geser ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Nah, seperti ini adalah komunikasi interaktif. Nanti monggo kita sharing bersama, kita maju bersama untuk membangun sekolah kita, kelas kita dulu, karena basicnya adalah kelas. Kemudian
kemudian yang kedua nanti sekolah, baru ke ekosistem pendidikan pada umumnya. Itu untuk komunikasi. Kemudian berikutnya selain tadi yang pertama adalah critical thinking, kemudian komunikasi, ada kolaborasi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Sendiri kita bisa, bersama kita maju. Kalau kita berkolaborasi dengan siapa saja, pihak mana saja, yang intinya konstruktif, membangun kita, mengapa tidak? Contoh, kita ada program-program LMS dari kementerian, tapi ini ada Menkominfo juga mengadakan pandu digital, guru-guru direkrut untuk menjadi pandu digital. Kemudian ruang guru, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi. Jangan kita menutup diri, dari mana saja kita bisa belajar. Itu pentingnya kolaborasi. Kemudian berikutnya adalah next Pak, ya creativity. Nah, pembelajaran saat ini Bapak Ibu, apalagi nanti menjelang asesmen nasional, bukan lagi pada capaian individu hasil belajar, tapi pada proses. Bagaimana siswa bisa transfer of knowledge mengarah ke PCK HOT, Pedagogical Content Knowledge. Jadi misalkan kita mengajarkan atau bersama-sama anak belajar tentang luas, bagaimana anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, orang tua saya mau membuat pagar, butuh berapa kayu? Kalau luas panjangnya sekian, tingginya sekian. Jadi diimplementasikan. Mengenai berat misalkan, diajarkan berat di sekolah. Kemudian anak-anak ada yang orang tuanya itu berjualan. Nah, bisa membantu cara menimbang beras dan sebagainya. Jadi implementasi ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana transfer of knowledge itu bisa membawa dampak pemecahan masalah di masyarakat. Jadi kalau pembelajaran dulu, maaf Bapak Ibu yang hafalan itu sudah tidak boleh kalau sekarang hafalan. 2 kali 2, 4 hafalan bisa Bapak Ibu. Tapi bagaimana transfer of knowledge anak-anak? Oh, minum obat 3 kali 1, berarti 1 pagi, 1 siang, 1 sore atau malam. Itu perlu kita ubah mindset kita bahwa pembelajaran saat ini yang penting adalah prosesnya menuju ke transfer of knowledge. Jadi kita teori dibawa ke kehidupan sehari-hari. Seperti sumber daya alam, kita kaya. Nah, bagaimana anak-anak bisa merawat? Kebetulan Bu Ani di sini menanam tanaman. Bagaimana anak-anak bisa tergerak hatinya untuk ikut merawat? Itu juga termasuk sumber daya alam untuk paru-paru dunia dan sebagainya. Oleh sebab itu, monggo kita merubah apa-apa yang menurut kita belum pas di masa sekarang. Saya pun juga masih tahap belajar ke sana. Mohon bimbingan dari bagian. Jika mungkin nanti dalam pelaksanaan masih harus tambah suram. Itu saja untuk percakapan abad 21 Pak. Kemudian next yang langsung ke PPK Bapak Ibu, ini yang penting sekali. Ya, yang PPK. Nah, ini adalah materi berikutnya Bapak Ibu. Sebenarnya banyak materi setiap hari itu kan ada 2, jadi hampir dapat 14 atau 16 materi yang padat sekali dan itu bagus. PPK dan wawasan kebangsaan yang ingin saya tekankan adalah PPK-nya Pak, mungkin Pak. Next Pak. Oke. Di dalam PPK, apa sih PPK itu? Penguatan pendidikan karakter. Sebetulnya kalau zaman dulu itu budi pekerti ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang SPG, saya pernah mendengar itu adanya budi pekerti. Nah, itu bagaimana kita membuat peserta didik kita itu juga memiliki budi pekerti atau karakter yang prima dalam arti Pancasilais. Itu jelas ya Bapak Ibu sudah mengajarkan bagaimana membaca Pancasila, kemudian kita memperingati hari besar, upacara bendera dan sebagainya. Ini Bapak Ibu guru. Dalam PPK itu adalah bagaimana kita menteladankan satu kedisiplinan. Kalau siswa kita diminta untuk disiplin, gurunya tidak, saya kira itu nonsen Bapak Ibu guru. Anak-anak masuk jam 7, mohon maaf jangan tersinggung ya. Masuk jam 7, tapi kita tidak jam 7, nanti anak-anak jadi meniru kita. Katanya bu guru itu buku dan ditiru. Walaupun saya masih banyak kelemahan, berusaha untuk mendisiplinkan peserta didik kita dengan cara menteladankan, katanya media suara seperti itu. Dimulai dari teladan dulu, kita nggak usah ngopiak-ngopiak duluan. Anak-anak akan ikut Bapak Ibu guru. Anak-anak akan ikut dengan disiplin kita, kemudian tanggung jawab yang ada di kelas seperti piket dan sebagainya, masuk berbaris dulu,
Mungkin kalau tidak pandemi ada salaman, kita juga boleh salaman tapi jarak jauh begini dan sebagainya. Kemudian karena pengaruh globalisasi, Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana YouTube itu membawa dampak, bagaimana internet itu membawa dampak yang tidak kalah hebatnya terhadap degradasi moral. Unggah-ungguhipun saat menikah sampun berkurang. Itu juga mungkin menjadi prioritas bagaimana kita menguatkan karakter peserta didik kita. Materinya banyak sekali Bapak Ibu di sini. Yang penting yaitu tadi untuk penguatan karakter. Kita mengajarkan anak-anak tentang nasionalisme, kemudian gotong royong, religius jelas, ada pembelajaran agama, hari besar, kemudian juga ekstra ya Bu Anis yang sudah diawali, nanti juga ada kegiatan ekstra yang lain-lain. Itu yang pertama. Terus kemudian Bapak Ibu satu lagi, sekolah kita harus punya branding. Kemarin ditanya, branding sekolah Anda apa? Banyak yang bingung dari guru-guru. Branding itu apa? Ternyata branding itu adalah nilai jual. Apa yang kita tawarkan kepada masyarakat? Kelebihan apa sih di sekolah ini sehingga masyarakat bisa tertarik? Oh, sekolahnya disiplin. Oh, sekolahnya sangat menjunjung tinggi etos kerja misalnya. Oh, sekolahnya sangat menjunjung bagaimana penguatan karakter dengan cara anak-anak mungkin ada ceklok ya, ada ceklok dan sebagainya. Apakah sekolah itu punya ekstra yang mumpuni? Itu branding, nilai jual di masyarakat. Nanti outputnya anak-anak bisa menjadi peserta didik yang tangguh dan Pancasilais. Seperti itu. Bapak Ibu, dari sini mungkin mohon maaf apabila banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya menjelaskan realitanya yang harus kita teladankan kepada siswa. Tentu saja saya dan Bapak Ibu sekalian sedang berusaha ke arah sana. Kita tidak sempurna, tentu saja akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Demikian Bapak Ibu. Ada yang mungkin ditanyakan? Monggo. Satu pertanyaan, Bu Zaika mungkin atau Pak Ari atau yang mana monggo. Sudah cukup? Nanti saya share untuk materinya, barangkali dibutuhkan untuk PPG atau sekarang kan yang terkini itu ya yang sering keluar ya kalau misalkan dengan mengikuti event-event nasional. Nah, Bapak Ibu mohon maaf mengapa hal ini saya diseminasikan di sekolah saya dulu, karena pada akhir pembelajaran di Batu itu kita harus membuat rencana tindak lanjut. Setelah saya belajar kan dengan ini, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama saya memang ingin mengimbas ke peserta didik saya dulu sendiri. Setelah peserta didik ke teman-teman lingkungan saya. Setelah itu baru saya nanti bisa membuat webinar yang skalanya nasional. Nonsen kalau saya tidak mengimbaskan ke teman sendiri, kemudian tiba-tiba langsung ke yang nasional, karena saya belum mencontohkan untuk mengimbas ke sekeliling saya. Saya akan sangat salah apabila Bapak Ibu tidak saya berikan sedikit ilmu yang saya dapatkan kemarin, saya transfer, maksudnya monggo silakan diterapkan. Saya juga sedang belajar, saya juga perlu petunjuk panjenengan, terlebih untuk PPK-nya. Demikian Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.